Iya. Yang Yang rekam record siapa? Rian ya, Yan ya. Rian. Oh, oke oke. Oke. Di Ini cloud nih. ya Rian. Nanti di share di email ya Yan, kayak yang semalam aku kirim. Semalam kemarin aku kirim. Ya ini aku record di cloud nih. Oke. Oke, Terima thank you kasih. Yan. Sama. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pelatihan yang kedua, yaitu pelatihan terkait dosen. Mungkin bisa saya langsung lanjutkan saja ya ke share screen. Baik, apakah sudah ada layarnya? Oke. Oke, sudah. Oke. Nah, kalau kemarin kan kita sudah membahas terkait pelatihan fitur-fitur yang ada di portal operator gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait fitur-fitur yang ada di portal dosen. Nah, sebenarnya fiturnya itu sama ya di portal operator maupun portal dosen, cuma di portal dosen ini lebih sedikit gitu menu-menunya dan juga ada beberapa tampilan yang memang berbeda dengan portal operator. Nah, untuk portal dosen sendiri alamatnya adalah dosen.lmsi-indonesia.siakat.tech. Nah, nanti ketika dosen sudah login, yang muncul pertama kali seperti biasa adalah beranda. Nah, di beranda ini ada informasi terkait forum, VidCon, tugas, kuis, atau ujian. Di sini juga kalau dosen itu ada mata kuliah yang akan diampunya gitu ya. Kalau misalkan hari ini ada mata kuliah yang akan dimulai, maka nanti tulisannya akan highlight. Tetapi jika misalkan pada hari ini tidak ada mata kuliah apapun yang akan diampu oleh dosen, maka nanti ini akan berubah menjadi resign. Dan nanti akan muncul mata kuliah-mata kuliah yang sebelumnya atau besoknya akan diampu gitu. Nah, di sini juga di dosen akan ada pengumuman yang memang sudah dibuat oleh operator dan juga bisa diklik terkait pengumumannya secara detail seperti apa. Lalu di sini juga di dosen ada kalender sama seperti pada si akad. Pada portal LMS dosen juga akan ada kalender yang memang sudah dibuat oleh operator. Dan di sini bisa kita klik gitu ya terkait keterangan-keterangan dari kalender tersebut. Nah, di dosen juga kita bisa melihat profil dari dosen tersebut. Tapi profil ini profil data diri secara singkat, seperti namanya, NIDN-nya jika memang sudah ada, akun email, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga agama. Di sini juga akan ada riwayat aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen tersebut. Silahkan dapat dipilih jenis aktivitasnya, rentang waktu, dan juga rentang selesainya. Dan ini juga bisa di-reset filternya jika memang akan dikembalikan ke filter default gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh dosen tersebut pada hari ini. Jika ingin melihat pada hari lampau, itu bisa dipilih rentang waktunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini juga dosen bisa langsung ke portal si akad tanpa harus mencari gitu ya alamatnya. Cukup klik menu profil dan juga klik si akad, nanti otomatis akan terlogin sendiri. Seperti ini. Selanjutnya di sini kita ada menu kelas. Nah, menu kelas ini akan memunculkan semua mata kuliah yang diampu oleh dosen pada periode tersebut. Jika ingin melihat pada periode lampau, bisa dipilih saja periodenya. Misalkan kita mau lihat pada periode 2324 ganjil gitu. Nah, nanti di sini akan muncul nama-nama mata kuliah yang memang diajar oleh dosen tersebut. Nah, lalu pada kelas ini akan muncul kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas yang sudah dibuat oleh operator itu kelasnya di mana, kampusnya, dan juga jumlah dari mahasiswanya. Di sini akan muncul juga terkait jadwal mingguan dari mata kuliah tersebut. Dan di sini nanti akan muncul nama dosen utama gitu ya dari pengajar mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada keaktifan, partisipasi, kehadiran, dan juga nilai. Untuk keaktifan, ini adalah jumlah atau persentase yang diambil dari banyaknya mahasiswa yang mengikuti sebuah forum, gitu.
Nah, kalau misalkan partisipasi, ini adalah persentase dari mahasiswa yang melakukan kegiatan seperti kuis, tugas, ataupun ujian seperti UTS dan UAS. Nah, untuk kehadiran, ini adalah rata-rata atau persentase kehadiran dari mahasiswa yang melakukan download materi ataupun mengerjakan tugas. Lalu, untuk nilai, ini adalah rata-rata nilai yang didapatkan dari mahasiswa yang melakukan aktivitas-aktivitas secara keseluruhan, seperti kuis, tugas, forum, maupun aktivitas-aktivitas yang memang bisa dinilai gitu ya oleh dosen. Nah, kalau kita klik kelas kuliah ini, nanti akan muncul secara detail gitu ya terkait kelas kuliah tersebut. Nah, di sini nanti akan muncul lagi informasi terkait kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, kelas, kampus, jumlah SKS, dan juga jenis pertemuannya, apakah offline ataukah online. Dan di atas ini adalah informasi terkait jadwal mingguan. Nah, kalau misalkan dosen ingin melihat jam dan juga hari pada jadwal pertemuan, maka bisa diklik di pertemuannya gitu. Nah, di sini nanti ketika operator sudah menambahkan silabus, RPS maupun rencana evaluasi, nanti pada pendahuluan akan muncul data-datanya gitu, baik file uploadnya ataupun deskripsi-deskripsi dari silabus tersebut. Ini juga akan muncul gitu ya di portal mahasiswa dan bisa mahasiswa baca dan juga bisa dosen baca gitu. Nah, kalau ini memang belum ada dan belum ditambahkan sehingga tampilannya seperti ini. Nah, di sini juga akan muncul semua pertemuan yang sebelumnya sudah ditambahkan oleh operator pada si akad, pada menu jadwal pertemuan ini. Nah, nanti kalau misalkan ada dosen yang memang akan diubah gitu ya, jam pertemuannya atau hari pertemuannya, Bapak Ibu operator bisa mengubahnya di sini. Oke, oke, ini lagi. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga terkait pembuatan aktivitas-aktivitas yang bisa dibuat oleh dosen gitu ya, secara detail. Nah, di sini saya sudah menambahkan salah satu pertemuan, yaitu pertemuan 17, di mana pertemuan ini kita bisa ubah gitu ya, pertemuannya menjadi pertemuan offline maupun online. Jika pertemuannya offline, nanti tidak akan muncul syarat-syarat aktivitas yang menjadi syarat-syarat kehadiran aktivitas kehadiran gitu ya. Nanti kotak-kotak yang tadi tercentang itu tidak akan ada. Tapi kalau misalkan kita ubah menjadi online, nanti dosen bisa memilih apa saja aktivitas yang memang akan menjadi syarat kehadiran seperti ini. Nah, nanti jika sudah memilih gitu ya akan menggunakan online atau offline, maka di sebelah bawah ini dosen bisa membuat kontennya sendiri gitu. Jadi dosen ini bisa membuat konten sendiri tanpa perlu dibuatkan oleh operator sebenarnya. Nah, di sini bisa dipilih materi. Misalkan untuk materi yang pertama adalah materi 1. Tipe pilihannya apa? Bisa dipilih jenis materi dan juga contoh atau file dari unggahan materi tersebut. Nah, di sini juga akan dapat ditampilkan waktu tampilnya kapan. Misalkan materinya akan dilaksanakan hari ini, maka waktu tampilnya itu bisa di hari ini atau bisa di hari 1 hari sebelumnya gitu. Kita mulai menampilkan materi pada pukul 10.14. Nah, jika sudah ditambahkan seperti ini, nanti karena ini menjadi syarat kehadiran gitu ya misalnya, nah nanti dari sisi mahasiswa akan muncul. Nah, seperti ini. Dan nanti akan muncul juga bahwa materi tersebut adalah sebagai syarat kehadiran dan wajib di-download sebelum tanggal 22 Mei pukul 15.30 agar mereka terdata hadir.
Oke. Jika sudah mengunduh seperti ini, nanti mahasiswa akan otomatis tercentang bahwa dia sudah melakukan pengunduhan materi. Gitu. Selanjutnya misalkan kita buat sebuah forum. Waktu mulai forum bisa dipilih, misalkan 10.15, waktu selesainya adalah eh, 10. Hmm, Oke. Bentar. Jika sudah ditambahkan forum oleh dosen, nanti mahasiswa juga bisa melakukan pengisian tentang forum tersebut. Misalkan kita refresh mahasiswanya. Nah, ini karena belum dimulai, nanti otomatis notifikasinya adalah belum dimulai. Kita tunggu 1 menit. Nah, di sini nanti mahasiswa bisa mengisi terkait komentar-komentar atau forum yang diharapkan oleh dosen untuk terisi. Kita juga bisa dicek di sini di bagian dosennya apakah sudah terkirim forum mahasiswanya ataukah belum. Nah, ini sudah terkirim baik dari forum mahasiswa ataupun dosen. Nah, untuk forum ini, jika misalkan nanti waktu forum ini sudah selesai, yaitu di pukul 10.21, maka dosen bisa melakukan penilaian gitu. Jadi untuk semua penilaian yang ada di LMS itu dinilai berdasarkan aktivitasnya. Kan kalau misalkan kemarin di si akad, penilaiannya itu langsung di menu nilai gitu ya, secara keseluruhan dan secara per komponen. Tetapi kalau misalkan di LMS, penilaiannya itu dilakukan per pertemuan dan per aktivitas yang dibuat. Dengan catatan aktivitas tersebut sudah beres gitu ya. Aktivitasnya sudah selesai gitu ya. Waktunya baru bisa dinilai gitu. Nah, nanti jika sudah beres aktivitasnya, maka pada kotak di sini akan muncul kotak penilaian. Dan ini bisa dipilih apakah akan ditampilkan di mahasiswa ataukah tidak. Gitu. Oke, selanjutnya sembari kita menunggu aktivitas forumnya selesai dan menambahkan nilai, saya ingin membuat aktivitas lainnya. Itu yang ketiga adalah pembuatan aktivitas untuk Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ininya Dwi nggak bisa.
Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa membuat konten lainnya, yaitu konten untuk video conference gitu ya. Jadi misalkan untuk video conference ini digunakan untuk mahasiswa hadir dalam Zoom. Nanti bisa dikopikan saja link Zoom-nya. Dan juga di sini bisa dipilih apakah akan menggunakan aplikasi Zoom, Gmeet, ataupun Miss Teams gitu. Oke, nah tadi pada saat menambahkan video conference itu ada notifikasi bahwa mahasiswa tidak boleh melakukan penyebaran terkait linknya gitu. Gunanya untuk apa? Agar mahasiswa bisa langsung mendapatkan link tersebut dari LMS-nya mahasiswa sendiri. Karena jika misalkan mahasiswa join Zoom-nya itu lewat temannya atau misalkan tidak lewat LMS-nya sendiri, maka tidak akan terdata hadir gitu. Nah, ini bisa klik join. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah bisa membuat Zoom, nah di sini juga ada ujian. Misalkan nanti ujiannya akan dilaksanakan secara online. Ini bisa dibuatkan dulu ujiannya dan juga jenisnya apa. Misalkan kuis, UTS, UAS, atau remedial. Kalau kuis dan UTS dan UAS pembuatannya sama. Waktu mulai maupun waktu selesainya bisa dipilih. Di sini juga bisa dipilih apakah status dari kuis tersebut apakah akan ditampilkan dulu ataukah langsung disembunyikan. Lalu di sini juga bisa dipilih apakah akan soalnya diacak ataukah tidak dan juga apakah ada batas waktu pengerjaannya ataukah tidak. Kan durasinya adalah 20 menit dan juga apakah akan ada kunci jawabannya ataukah tidak. Jika iya, silakan dapat dipilih kapan kunci jawaban tersebut bisa tampil. Nah, oke, itu untuk pembuatan kuis, UTS, ataupun ujian gitu ya. Kalau misalkan sudah dibuat seperti ini, kita lihat dulu apakah jumlah soalnya sudah kita tambahkan ataukah belum gitu ya. Jika misalkan belum ditambahkan, maka nanti otomatis kan mahasiswa tidak bisa melakukan pengisian dari kuis atau ujian tersebut. Nah, jika sudah ditambahkan tadi wadahnya, sama seperti kemarin yang sudah sempat saya jelaskan, penambahan soalnya ada di sini. Bisa dipilih manual, tambah soal satu per satu, atau bisa langsung menambahkan dari soal. Maka dari itu nanti Bapak Ibu bukan bank soal terlebih dahulu sebelum membuat kuis, UTS, UAS, ataupun remedial.
Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suaranya putus-putus atau jelas? Tadi Barusan putus-putus, putus. sekarang udah lumayan. Oh, oke. Baik. Sekarang udah. Ya. Saya ganti dulu wifi-nya. Oh, sekarang aman? Ya, aman. Oke. Baik. Nah, sama seperti kemarin untuk penambahan soal di dosen maupun di operator itu sama gitu ya. Bisa ditambahkan langsung dari bank soal atau penambahan soal secara manual. Kalau soal secara manual, kita bisa pilih soal pilihannya seperti apa yang akan ditambahkan pada kelompok yang pertama. Dan juga untuk pembuatan soal itu bisa kita pilih 3 kelompok secara bersamaan dalam satu kuis atau dalam satu UTS. Misalkan ingin menambahkan wajib jawab semua, wajib jawab sebagian, atau soal random. Atau sebenarnya bisa hanya memilih salah satu dari ketiga kelompok tersebut. Tuh. Dan di sini juga jangan lupa untuk menambahkan poin-poin dari soalnya. Agar nanti ketika mahasiswa mengerjakan, mereka langsung akan mendapatkan poin tersebut. Jika sudah, ini bisa disimpan perubahannya. Dan ini ujian sudah dimulai gitu ya. Karena tadi kita menyetingnya itu jam 10.26. Nah, jika sudah ditambahkan soalnya, misalkan kita contohkan 3 soal saja gitu ya untuk saat ini. Di sini akan ada tampilannya. Tampilan ini adalah tampilan dari soal yang sudah kita tambahkan. Apakah sudah benar soalnya ataupun jawabannya? Jika masih ada yang salah bisa direvisi sebelum ujian dimulai. Nah, nanti dosen bisa melihat hasil dari pengerjaan mahasiswanya. Jika misalkan sudah ada mahasiswa yang mengerjakan, nanti akan muncul nama mahasiswa di kotak hasil. Jika di bawah ini adalah nama-nama mahasiswa yang memang belum melakukan pengerjaan kuis ataupun ujian. Nah, kita coba melakukan kuis gitu ya di salah satu mahasiswa. Nah, ini bisa dikerjakan oleh mahasiswanya karena sudah mulai juga kuisnya. Nah, oke, kita coba mulai ujiannya. Presentasikan 1 atau 0 itu artinya apa di pusaka? Hah? Nah, ini mahasiswa bisa memilih apakah akan menjawab dengan teks saja ataukah akan menggunakan unggahan file juga. Jadi ketika ada 2 kolom seperti ini, tidak berarti mahasiswa harus menjawab dengan 2 file gitu ya, baik itu teks maupun file unggahan. Tetapi mahasiswa sebenarnya bisa memilih salah satu saja file apa yang akan digunakan untuk menjawab. Jika sudah, mahasiswa bisa melakukan akhiri ujian dan klik OK. Nah, jika sudah dikerjakan seperti ini, nanti pada portal dosen, kita bisa melihat nama mahasiswa yang sudah mengerjakan akan pindah ke atas. Nah, jika sudah mengerjakan, nanti ketika waktunya sudah selesai, dosen bisa melakukan penilaian. Untuk penilaian satu persatu mahasiswa, bisa klik yang warna biru ini, atau jika penilaiannya akan secara keseluruhan, bisa diklik penilaian yang bagian atas. Nah, untuk soal esai nanti bisa dipilih poinnya berapa gitu ya dari dosen yang bersangkutan. Nah, lalu misalkan nanti ada mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian atau kuis ataupun UTS atau bahkan remedial dan misalkan
koneksinya terputus yang mengakibatkan soal dari mahasiswa tersebut misalkan tiba-tiba terakhiri dan mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian lagi. Nah, dari dosen sebenarnya bisa melakukan riset gitu ya. Riset di sini agar mahasiswa bisa melakukan atau memulai ujian kembali gitu. Di sini juga dosen bisa menambahkan komentar terkait kuis atau ujian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Misalkan ada bagian-bagian atau jawaban-jawaban yang salah gitu ya, bisa diberikan pendapatnya di sini. Oke. Nah, jika sudah, nanti dosen bisa melakukan menampilkan nilai gitu ya, jika misalkan memang sudah diperbolehkan nilai untuk ditampilkan di mahasiswa. Nah, di sini juga akan ada rekapan statistik terkait jumlah soalnya, jumlah pengerjaannya, dan juga rata-rata nilai dari mahasiswa secara keseluruhan. Gunanya sebagai bahan evaluasi juga dari dosen, kira-kira apakah mahasiswa sudah menguasai materi dengan baik ataukah memang belum gitu. Di sini juga bisa dilakukan pengunduhan data terkait nilai-nilainya. Oke, selanjutnya kita ke kelas lagi. Nggak tahu. Ini tahu. Apa? Oke, nama ini. Yang nama ada di sini. Untuk sementara. Oke, nah nanti selain membuat aktivitas-aktivitas, dosen juga perlu melakukan klik mulai kuliah. Jika misalkan memang perkuliahannya sudah dimulai, nanti akan muncul tombol mulai kuliah di samping kanan. Nah, oke. Itu berapa importnya? Nah, jika sudah klik mulai kuliah, nanti dosen bisa melihat di sini terkait kapan mereka klik mulai kuliah. Nanti akan ada informasinya bahwa dosen tersebut melakukan klik mulai kuliah pada jam 10.32. Dan nanti 15 menit sebelum perkuliahan berakhir, nanti juga akan muncul klik akhiri kuliahnya. Nanti kita tunggu sampai klik akhiri akan tampil gitu ya. Nah, kalau misalkan online nanti progres aktivitas mahasiswa akan terdata di sini. Apakah memang mahasiswa tersebut sudah melakukan semua aktivitas yang menjadi syarat kehadiran? Dan jika sudah, nanti progres aktivitasnya akan berwarna hijau. Dan bagian dosen tidak perlu klik manual status kehadirannya menjadi hadir, tetapi nanti akan otomatis dihadirkan oleh sistem 24 jam setelah perkuliahan berakhir. Gitu. Nanti juga akan ada informasinya terkait progres. Jika berwarna hijau, maka progres tersebut di atas batas minimal atau memang sudah sesuai gitu ya. Tapi jika warna merah artinya progres dari mahasiswa tersebut belum memenuhi yang aktivitas yang seharusnya. Jika berwarna abu-abu, maka status kehadiran itu ditentukan oleh dosen. Jika status kehadiran ditentukan oleh dosen, maka dari sistem tidak akan otomatis menghadirkan mahasiswanya, gitu.
Jadi misalkan nanti dosen ingin sistem yang menghadirkan mahasiswa secara otomatis, maka kolom hadir maupun update kehadiran ini tidak perlu dipencet. Jika sudah dipencet atau ada campur tangan dari dosen, maka kedepannya dosen perlu melakukan perubahan kehadiran secara manual gitu. Itu untuk kelasnya online. Nah, bagaimana untuk kelas yang offline? Nah, jika misalkan kelas yang offline, misalkan kita coba tambahkan atau ubah kelas tersebut menjadi kelas yang offline, maka jika kelas yang offline, dosen hanya perlu membuat aktivitas-aktivitas sebagai wadahnya agar nanti dari sisi mahasiswa bisa mengumpulkan terkait tugasnya ataupun terkait eh, kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya yang memang akan dikumpulkan di LMS. Nah, dari dosen tetap perlu mengklik mulai dan juga klik akhiri. Dan untuk kehadiran mahasiswanya, nanti otomatis di statusnya ini otomatis akan hadir gitu. Jadi dosen hanya perlu mengklik mana mahasiswa yang memang tidak hadir pelajaran offline gitu. Jadi kalau misalkan untuk offline, dosen hanya perlu klik mulai dan akhiri dan juga mengecek mahasiswa mana yang tidak hadir. Dan juga bisa menambahkan aktivitas-aktivitas yang memang akan dilakukan di LMS gitu. Kalau misalkan tadi untuk online, dosen bisa klik mulai dan akhiri dan juga nanti akan ada syarat kehadiran mahasiswa berdasarkan aktivitas. Dan di sini nanti akan ada progresnya. Tapi kalau misalkan offline, dia tidak akan ada kolom progres. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah materi-materi ataupun aktivitas-aktivitas sudah dibuat, nanti kita masuk ke menu kehadiran. Nah, menu kehadiran ini nanti akan muncul ketika memang kelasnya sudah berakhir gitu ya. Nanti kita tunggu sampai 10.39 sampai kita bisa mengakhiri kelas perkuliahan yang sebelumnya kita buat tadi. Nah, jika sudah kehadirannya diakhiri, nanti akan muncul rekapan kehadiran saya di portal dosen ini. Nah, untuk kehadiran saya ini adalah kehadiran dari dosen yang bersangkutan. Karena kemarin kita menggunakan validasi pengajar, maka jika dosen tersebut tidak hadir ataupun hadir dalam perkuliahan, maka akan berwarna kuning seperti ini. Artinya dosen perlu menunggu validasi dari operator sampai kehadiran tersebut berwarna hijau, gitu ya. Keterangannya bisa dilihat di sebelah kiri. Jika warna hijau ini adalah pertemuan online, warna biru pertemuan offline. Jika warna merah artinya tidak hadir pertemuan online. Jika warna hitam artinya tidak hadir pertemuan offline, dan jika berwarna kuning, baik X ataupun centang, itu artinya dosen itu tidak hadir ataupun hadir dan belum dilakukan validasi pengajar. Dan untuk strip ini artinya tidak ada kegiatan sama sekali, gitu. Nah, kita masuk ke kelas lagi untuk mengakhiri kelasnya agar nanti terdata gitu ya dari rekapan kehadirannya seperti apa warnanya.
Ya, akun Kevin dari jangan di-save as. Apa? Di-save as nih passwordnya. Apa? Enggak dikasih tahu. Nah, jika sudah masuk ke rentang akhiri kuliah, nanti akan muncul akhiri kuliah. Sebenarnya akhiri kuliah ini akan muncul 15 menit sebelum perkuliahan berakhir dan juga sampai 15 menit setelah perkuliahan berakhir. Nah, misalkan kita coba akhiri kuliahnya. Ada yang jadi tahu password ini. Terus sama diapain kan dihilangin kembali. Ya. Dihapus atau ditampung. Oke, jika sudah coba kita refresh dari sisi dosen, apakah kehadiran sudah berwarna kuning dan akan tertanda hadir ataukah tidak? Nah, ini pada pertemuan 17 sudah berhasil tertanda hadir ya Bapak dan Ibu. Dan kita bisa lihat di sini terkait detailnya. Dosen tersebut mengklik mulai kuliah pada jam berapa dan juga mengakhiri kuliah pada jam berapa. Dan di sini akan ada informasi terkait kehadiran belum diverifikasi oleh operator. Seperti itu. Dan ini bisa diekspor gitu ya datanya ke dalam Excel. Lalu misalkan dosen tersebut ingin melihat kehadiran pada periode lampau. Nah, ini bisa dipilih filternya periode lampau mata kuliah apa. Nah, ini akan ada data-datanya juga. Nah, selanjutnya di sini dosen juga bisa memilih atau melihat kehadiran peserta pada mata kuliah tersebut. Sama untuk notifikasinya atau keterangannya warna hijau untuk online, warna merah untuk online tetapi tidak memenuhi persentase minimal atau persentase kehadiran peserta, dan warna abu-abu adalah kehadiran offline. Di sini strip adalah belum ada rekapan. Nah, di sini bisa diklik rekapnya dan akan muncul nama-nama mahasiswa beserta rekapan kelasnya gitu ya. Dan ini bisa dilakukan ekspor ke dalam Excel. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu nilai. Nah, kemarin itu ada pertanyaan bagaimana cara dosen untuk mengubah komponen-komponen nilai sesuai dengan komponen yang dibutuhkan oleh dosen tersebut. Nah, pengubahannya ada di menu nilai ini gitu ya. Misalkan kita coba ubah komponen nilainya, misalkan dari sini aja, dari dev. Nah, misalkan secara default itu kemarin untuk tugas itu akan diintegrasikan dengan tugas 1, untuk forum dengan tugas mingguan, kuis dengan kuis 1, UTS dengan UTS, dan juga UAS dengan UAS. Misalkan untuk tugas itu dosen mata kuliah marketing dan juga music on promotion ini akan diubah ke tugas mingguan, itu bisa. Caranya adalah kita lihat ke menu nilai, lalu bisa diseret ke sebelah kanan. Nanti di sini akan ada tanda berwarna biru. Nah, bisa dipilih aktivitas tersebut akan dialokasikan atau akan diintegrasikan dengan aktivitas apa. Misalkan untuk tugas tadi akan diintegrasikan dengan ujian atau kuis, itu bisa. Lalu diklik update nilai. Otomatis nanti ujian yang tadi sudah dialokasikan ke UAS akan otomatis masuk ke komponen tugas. Seperti ini. Kalau misalkan di plotnya langsung, kita coba apakah bisa. Misalkan untuk tugas itu akan dialokasikan ke tugas praktek. Oke, ini tidak ada aktivitasnya. Oke. Jika nanti sudah ada aktivitasnya, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa memilih gitu ya. Nanti ketika Bapak Ibu membuat aktivitas dan juga sudah menambahkan nilai, secara otomatis akan terdata pada kolom-kolom yang sudah disetting oleh operator pada
menu integrasi nilai default. Misalkan pada forum 1, pada tugas mingguan, pada UTS, UAS, ataupun kuis 1. Tetapi nanti dosen bisa memilih langsung di sini. Akan dipindahkan ke komponen yang mana secara satu persatu gitu. Dan di sini juga bisa ditampilkan semua pertemuannya ataupun semua aktivitasnya, ataukah hanya salah satu aktivitas saja yang akan ditampilkan agar tidak banyak gitu ya tampilannya pada portal dosen. Dan sama seperti pada portal operator, di sini juga dosen bisa melakukan ekspor ke Excel. Oke. Selanjutnya di sini ada bank soal. Nah, mohon untuk Bapak dan Ibu dosen menambahkan bank soal sebelum membuat aktivitas terkait UTS, UAS maupun kuis gitu ya, agar nanti Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menambahkan soal-soal secara manual gitu. Cukup melakukan salin dari bank soal. Untuk tambah bank soalnya bisa dipilih tambah bank soal, judulnya apa, dan juga deskripsi dari bank soal tersebut. Untuk mata kuliahnya yang muncul di portal dosen adalah mata kuliah yang memang diampu oleh dosen saja. Tapi kalau misalkan di operator, nanti mata kuliah yang muncul adalah mata kuliah secara keseluruhan pada periode genap. Dan ini bisa ditampilkan ataukah disembunyikan. Jika ditampilkan, maka semua pengajar di mata kuliah tersebut akan bisa melihat dan juga bisa menyalin dari bank soal tersebut. Tapi jika disembunyikan, maka tidak ada yang bisa melihat kecuali dosen yang mengajar gitu. Sudah dibuat wadahnya, jangan lupa dibuat bank soalnya, baik dari bank soal pilihan, bank soal esai, ataupun soal benar atau salah. Untuk benar atau salah, maka pilihannya hanya 2. Dan jika ingin menggunakan soal pilihan ganda, maka perlu dipastikan bahwa jawabannya lebih dari 2, gitu ya. Minimal 3 untuk pilihan ganda. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang tadi pertemuannya apakah sudah berakhir ataukah belum agar kita bisa menambahkan nilai. Nah, ini sudah berakhir dan di sini juga akan ada notifikasi berapa banyak mahasiswa yang belum dinilai. Bisa kita lihat dan juga bisa kita tambahkan nilainya. Nah, misalkan untuk forum tersebut, mahasiswa tersebut akan mendapatkan bintang dan juga poin 85. Nah, misalkan akan ditampilkan, maka nanti akan tampil di mahasiswanya juga. Nah, seperti ini di mahasiswa. Lalu untuk aktivitas lainnya, apakah sudah berakhir juga ataukah belum? Kita lihat. Oke. Nah, untuk salah satu aktivitas ini tidak bisa kita ubah karena memang sudah berlangsung dan nanti mungkin untuk penilaian aktivitas ini hanya bisa dilakukan setelah pukul 12.42. Tapi sebenarnya untuk semua aktivitas sama ya cara penilaiannya, bisa dipilih aktivitas mana yang akan dinilai dan dapat diklik pojok kanan atas yang berwarna kuning ini lalu ditambahkan pada kotak penilaian. Jangan lupa untuk ditampilkan agar nanti pada mahasiswa, dosen, dan juga pada operator akan ada nilainya gitu. Bu Dila, berarti kalau Ya. udah nilai ditampilkan itu
Itu mahasiswa bisa lihat ya. Iya, bisa. Berarti per tugas itu bisa ditampilkan gitu ya, bisa dipilih Bisa. untuk ditampilkan ya. Dan Betul. ada yang kalau memang ada yang tidak kita mau tampilkan, itu bisa juga tinggal Bisa. tinggal buttonnya ini aja yang nggak usah diklik gitu ya. Betul. Oke. Betul, Bu. Terima kasih. Oke, nah kalau misalkan nanti juga ada gitu ya Bu ya, pengen menampilkan semua mahasiswa ataupun hanya menampilkan beberapa mahasiswa juga ada. Kalau misalkan di sini kita klik yang ini, maka nanti yang tampil adalah semua mahasiswa. Tapi kalau misalkan nanti yang tampilnya itu hanya beberapa mahasiswa, maka perlu diklik dulu mahasiswanya, lalu klik tombol tampil gitu. Klik tombol tampil. Bentar. Oke, mohon maaf. Ternyata hanya bisa semua mahasiswa. Kecuali tadi pada forum gitu ya Bu ya. Pada forum itu bisa per mahasiswa. Kalau Oh, untuk kalau nilai hmm, semua, begitu semua ditampilkan ya semua mahasiswa nggak bisa dipilih ya. ya kalau kuis dan ujian. Tapi kalau misalkan tadi kayaknya kalau forum ini bisa. Nah, kalau forum bisa di sini Bu. Tampilkan siapa mahasiswanya yang akan ditampilkan gitu. Oke. Oke, sebenarnya untuk portal dosen sudah Ibu. Nah, kalau misalkan ini ada yang saya kelewat. Kalau misalkan remedial gitu ya Bu, misalkan nanti ada mahasiswa yang akan mengikuti remedial, itu juga bisa dilakukan di LMS. Nah, untuk remedial ini penambahannya sama seperti kuis UTS ataupun UAS, tetapi pastikan eh, oke, pastikan ujian awalnya sudah ada. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan kita pilih dari remedial. Remedial untuk ujiannya yang mana? Misalkan tadi kuis gitu ya. Kuis itu ada yang di remedial. Misalkan kita pilih utamanya, ujian utamanya apa. Dan juga bisa kita pilih siapa aja nama-nama peserta yang memang akan melakukan remedial gitu. Kalau remedial ini ada beberapa kolom yang berbeda gitu ya dengan UTS dan UAS dan juga kuis. Seperti itu sih Bu. Oh, jadi bisa dipilih dari situ ya ada pesertanya ya. Betul. Oke. Oke. Nah, ini paling terkait tugas juga sama ya. Kemarin kan ada tugas kelompok ataupun tugas individu. Kalau kemarin kan kita menyontohkannya itu di operator. Nah, kalau misalkan di dosen juga sebenarnya dia bisa melakukan penambahan kelompok gitu ya. Jadi nanti bebas kira-kira penambahan kelompoknya akan dilakukan oleh siapa? Oleh operator ataukah oleh dosen yang bersangkutan gitu. Kecuali misalkan memang dosennya minta tolong gitu ya ke operator untuk ditambahkan itu boleh. Nah, sama seperti di sisi operator juga bisa memilih siapa aja nama-nama kelompok dan juga siapa aja nama-nama mahasiswa yang akan dimasukkan ke dalam sebuah kelompok. Gitu. Oke, Badan Ibu apakah akan ada yang ditanyakan? Untuk dari penjelasan dari portal dosen sebenarnya lebih sedikit gitu ya daripada portal operator dan ini sudah semuanya juga semua sudah dijelaskan gitu. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Sama sih mungkin yang masalah komunikasi ya gitu. Pengennya Mm-mm. bisa komunikasi ke student gitu supaya dan ada lognya.
bisa record di LMS. Kalau ini kan kalau misalnya pakai tugas udah pasti bisa ya, kita bisa kasih komen per tugas gitu. Tapi kalau pengennya itu sifatnya sebagai reminder, karena ada beberapa LMS lain yang memungkinkan hal itu sih Mbak Dila. Oke, yang terkait usulan kemarin sebenarnya sudah saya coba tampung dan juga sudah saya saya usulkan Oke. ke bagian tim. Cuma memang masih jadi pertimbangan gitu ya Bu ya. Apakah ini memang bisa dilakukan ataukah tidak? Mungkin nanti jika sudah ada update saya langsung infokan di grup gitu Ya, ya Bu ya. Mohon dapat menunggu. semoga segera mendapat pencerahan. Amin. Iya. Gimana teman-teman yang lain? Apa ada pertanyaan, Mas Randy? Monggo. Ya, Mbak Dila, saya ada beberapa pertanyaan sih. Tadi kan maksudnya, dari penjelasan Mbak Dila saya dengar dulu. Pertama saya mau nanya, tadi sebenarnya udah ditanyakan yang masalah penampilan nilai. Tapi kalau penampilan nilai itu yang dilakukan di LMS ini akan otomatis tersing ke Siakat, betul ya? Betul. Oke, jadi berarti mungkin kayak kalau misalnya saya mau beberapa mahasiswa tidak ditampilkan, mungkin berkomunikasi dengan dosen atau sifatnya dosen jangan publish dulu sampai di waktu yang ditentukan kali ya, tapi nilai mungkin sudah masuk dulu gitu ya. Betul. Betul. Oke, nah itu kan ada forum. Forum itu ada penilaian forum tuh maksudnya untuk keaktifan mahasiswa ya. Ya. Nah, itu misalnya kan dan kita kan bisa kayak dibikin forum, berarti kan kita kayak ada tanya jawab segala macam. Nah, itu kan based on dari pertemuan gitu. Jadi misalnya kalau sudah lewat, apakah masih bisa dilihat oleh mahasiswa lain apabila dia atau dosen yang lain, dan berarti mau melihat ini ada nggak percakapan mengenai topik di pertemuan 2 atau 3 gitu. Padahal mereka udah di pertemuan ke-10. Itu gimana, Mbak? Oke, untuk forum yang sudah dibuat itu masih tetap bisa dilihat Pak, walaupun pertemuannya sudah beres ataupun sudah masuk ke pertemuan lainnya gitu. Oke. Ada notifikasi nggak sih untuk dosen atau mahasiswa apabila pesannya dia di forum itu terjawab gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita di WhatsApp kan kita bisa kayak add, gitu. Jadi ditunjukkan ke mahasiswa tersebut gitu. Walaupun bisa dilihat oleh mahasiswa lain gitu. Oke, sebentar Pak. Ya. Untuk saat ini belum ada sih Pak, kayak pop up gitu ya, maksudnya kayak di WhatsApp. Ya, notification aja, bukan notification yang muncul nggak, tapi maksudnya di dalam websitenya mungkin ada kayak lambang simbol bel, terus bisa kan gitu, terus belnya nyala gitu, berarti ada sesuatu nih di salah satu kelas dan di salah satu pertemuan misalnya gitu. Oh, oke. Belum sih Pak untuk saat ini, karena memang biasanya kan forum itu dilaksanakannya dalam 1 hari itu ya Pak ya. Dan jadi biasanya mahasiswa ketika ada forum memang dia itu stay gitu ya di dalam forum tersebut. Jadi kita memang belum ada notifikasi-notifikasi seperti tadi. Paling di sini sih Pak. Ada Ada informasi terkait forum, berapa jumlah forum yang harus diikuti gitu sih. Gitu aja paling Pak. Maksudnya misalnya tadi di kelas, kemudian salah satu kelas diklik gitu, terus dibuatkan forum, berarti dosen apabila ada pertanyaan mengenai pertemuan tersebut, dosen walaupun misalnya dia udah di minggu depan tuh, terus tapi ada yang nanya, misalnya dia kelewat, dia harus rajin ngecek ke pertemuan sebelumnya, ke forum pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi itu misalkan sudah pertemuan selanjutnya, tapi mahasiswa ada yang Masih melakukan nanya gitu. ya masih nanya di forum sebelumnya gitu ya. Oke. Kalau kayak gitu berarti kelasnya memang dibukanya lama ya Pak? Atau gimana? Enggak, misalkan nih sesimpel kelas, misalnya kita ngomongin kelas masak deh analoginya aja ya. Misalnya pertemuan pertama cara motong, pertemuan kedua cara nyuci, pertemuan ketiga nyampur bumbu. Nah, tapi ternyata waktu nyampur bumbu masih ada yang nanya, kemarin motongnya tuh miring apa ya gitu loh. Misalnya. Nah, itu berarti kan si dosennya kan akan harus ngecek lagi gitu. Maksudnya ada muncul, kan tadi kan nggak ada muncul notifikasi, tapi saya kalau ada pertanyaan dari materi sebelumnya yang berhubungan dengan minggu berikutnya, itu berarti si dosen harus emang rajin ngecek aja gitu atau gimana? Ya,
Halo Pak Randy, mohon Ya, maaf. Saya izin jawab ya Pak ya, bantu ya, jawab. maaf Baik, tadi. Ya, silakan. forum di sini Pak, kalau misalkan biasanya kan ketika tambah forum kan ada waktu mulai dan waktu selesai yang tadi Mbak Dina sampaikan apa ya? Heeh. Anggaplah kalau misalkan forum di pertemuan satu itu hanya sampai tanggal 1 sampai tanggal 2. Nah, kalau misalkan di pertemuan ke-10 itu mahasiswa ingin bertanya di forum yang pertama itu sudah tidak bisa Pak. Soalnya kan udah Oh, ditutup seperti itu. oh, Namun kecuali kalau kita bukanya full ya. terkecuali sama si dosennya itu dibuat rentang forumnya tuh 10 bulan atau 5 bulan kayak gitu. Nah, itu kan masih bisa Oh, ada seperti itu. oke, oke, baik. Idealnya Makasih sih Mas Teddy. kalau misalkan forum biasanya eh, kalau sepengalaman yang menggunakan itu ya Pak ya, mohon maaf LMS dari kami itu paling lama itu 1 minggu sih Pak ya. Seperti itu. Jadi kalau Oh, yang udah lewat-lewat itu nggak bisa berkomentar lagi si tapi mahasiswanya. kalau dibuat 1 semester bisa ya? Bisa, bisa Pak, bisa sekali. Oh, cuman nggak ada notifikasinya aja gitu ya masalahnya. Ya betul, notifikasinya belum Pak, itu masih deploy. Mudah-mudahan sih harapan saya juga ini emang dari berbagai beberapa kampus juga menginfokan ingin ada notifikasi seperti itu ya Pak ya, mudah-mudahan nanti Iya, heeh. dan waktu kayak siakan tuh sedikit-sedikit ada yang update, kita perbaiki satu-satu, usulan-usulnya kita tampung Pak gitu. Ya, ya. Maksudnya kan kalau misalnya ada mahasiswa yang memang 2 minggu sebelumnya dia nggak masuk, tapi dia pengen ngejar materi, terus dia banyak nanya-nanya gitu. Terus kan kita bisa kayak, nih cek aja nih di forum ini pertanyaanmu sudah terjawab gitu. Ini kalau kamu udah baca dulu, kalau mereka udah baca, tapi ada pertanyaan di luar dari yang belum ditanyakan di forum kan nanti bisa disampaikan lagi di kelas gitu maksud saya. Ya, ya betul Pak. Pak, Nah, siap. terus kalau tadi saya masih bingung soal dari point of view dosen tentang poin soal dan apa tadi nilai total ya itu gimana sih maksudnya? Jadi ketika kita grading, maksudnya ketika kita melakukan penilaian. Baik, Mbak Dila boleh dilihat salah satu aja di uji nilainya yang tes. Di yang di sini apa ya maksudnya ya? Point of view yang di sini ya? Point of view yang ini mas misalnya per anak terus kita grading soal satu kelompok satu kan berarti ada 3 soal tadi ya contohnya ya. Oh, yang di dalam ujian apa ya? Ya betul. Hmm, Tadi siapa Rama. Baik, jadi kalau kalau kelompok soal di sini sih ini sebetulnya untuk bagaimana dosen yang berinisiatif membuat soal ya Pak yang pertama itu. Jadi kalau kelompok soal itu untuk membedakan atau mengkelompokkan lah soal yang wajib dijawab semua yang kayak gitu kan Pak ya. Coba yang ubah maaf yang di ujian Mbak Dila. Yang di ujian yang sudah dibuat tadi Pak. Coba yang di sini. Nah, ketika pembuatan yang di sini apa ya? Ada Ya, yang wajib. Nah, itu kan so, poin soalnya 0 tuh. Maksudnya berarti soal ini bobotnya grading 0 sampai 100 atau 0 sampai 10 gitu atau gimana maksudnya? 0 sampai 100 Pak kalau yang di sini Pak. Oh, oke. Berarti terbesar 100 ya. Tuh, terbesar 100. Kalau misalkan ada 100 soal, setiap soalnya mau dibuat 100 pun, nanti nilai akhirnya itu tetap jadi 100 Pak kalau si mahasiswa jawab semua. Nggak Oh, jadi. sorry. Jadi misalnya gini, ini nomor 1, poin Hmm, soal 100. Nomor ya, 2, ini misalnya dia 100 juga gitu kan. Berarti kan ini kan poin-poin maksimal maksudnya kan. betul poin-poin maksimal betul. Berarti kalau misalnya dia cuma jawab 2, dia cuma dapat berapa tuh? Nggak nyampe. Misalnya kan dia cuma jawab nomor 1 dan nomor 2, berarti kan dia cuma let's say jadi 2/3 nilainya kan gitu. Ya, betul. Betul Pak. Seperti itu. Nah, coba disimulasikan deh Mas. Boleh ya? Biasanya enggak. Boleh Pak, silakan. Nah, coba Pak. Nah, terus kemudian tadi sudah dijawab sama anaknya.
Coba ya ke hasil Mbak Dila, ke tab hasil. Nah, si Rama misalnya. Nah, dia langsung otomatis dia dapat nilainya 66,67, Pak. Karena Nilai poin soal 300 karena dia menjawab 2 dari 3. tuh, Oh, I see. kalau nilai PG dan benar salah, itu otomatis Pak langsung ada nilainya ya Pak ya. Nah, namun kalau di suatu ujian ada nilai soal campuran, jadi ada PG, bilang ganda gitu, ada benar salah dan ada esai. Nah, ini untuk nilai esai perlu ditambahkan kembali oleh dosen berapa poin. Contoh poinnya itu 50. Nah, maka nanti hitungannya otomatis juga Pak. Oke, nah ini kan misalnya nilainya Mbak Rama ini kan 83 nih sekarang. Nah, anggaplah nilai ini adalah nilai midterm, di mana bobot midterm itu misalnya 30% dari semua modul yang nanti dari semua assignment yang akan di dalam modul tersebut. Itu di dalam siakat atau di dalam total nilai untuk modul ini berarti kan dia baru 83 dikali 0,3 gitu kan. Oke. Nah, Berarti itu muncul di mana, Mas? untuk pembobotan berapa persennya itu langsung disiakat Pak. Jadi kalau dari LMS itu Berarti sorry, sekalian apa namanya jumpin sorry. Berarti memang setiap komponen main komponen utama itu set pertama kali itu ada di siakat ya, betul. Mas. Oke. Dan ini kan karena kami kan setiap mata kuliah kan punya komponen yang berbeda dan itu kan bisa di set per mata kuliah juga kan ya di siakat. Artinya memang setiap mata kuliah set komponennya bobotnya itu ada di setnya melalui siakat ya dan itu akan ngelink ke LMS. Betul sekali Bu. Nah, jadi nah betul untuk setiap bobot per komponen itu ada di siakat. Nah, nanti untuk memastikan bahwasannya nilai ini sudah terkirim ke sikat atau belum, nah itu ada di yang di tab nilai. Coba ke LMS lagi Mbak, ke menu nilai di sini Bu. Nah, di menu nilai, nah coba klik lihat di salah satu. Kemarin kan udah di setting komponen defaultnya ya Bu ya, ketika pembahasan operator atau belum Bu? Ada ya kemarin tuh. Nah, jadi Ya, gini, sudah. nanti perhitungannya tuh Bu. Di sini kan ada yang pertama di tabel yang kita lihat bersama di sini ada list mahasiswa, lalu ada kolom yang namanya pertemuan. Nah, di setiap kolom pertemuan di sini nanti kalau ada aktivitas yang dinilai Bu, contoh kayak forum, tugas, kuis, UTS atau UAS, nah nanti bakal ada apa namanya ada sub kolomnya di bawahnya gitu ya. Nah, dari nilai-nilai per pertemuan yang biasanya mungkin kalau Bapak Ibu dosen yang masih pakai Excel mungkin kan direkap tuh via Excel ya, nanti pakai rumus tertentu langsung ada nilai rata-ratanya seperti itu. Nah, di LMS itu secara otomatis itu akan dirata-ratakan. Nah, ada di kolom rata-rata nilai LMS. Jadi di sini contoh kolom forum. Selama satu semester itu ada berapa forum yang pernah dibuat. Nah, nanti akan langsung dirata-ratakan oleh LMS. Nah, setelah dirata-ratakan, sekarang tinggal posisinya dosen. Nilai rata-rata yang di LMS ini akan dimasukkan ke komponen nilai yang disiakannya yang mana gitu Bu. Nah, kalau saya cek ini kan nilai komponen per matkulnya banyak nih Bu komponennya gitu ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan lagi oleh tim operator, disiakan per mata kuliahnya hanya mendapatkan komponen apa saja gitu ya. Mungkin bisa disesuaikan. Nah, anggaplah di sini sudah ada gitu ya Bu ya. Anggaplah nilai forum ini akan dimasukkan ke nilai latihan studio kalau yang disiakan. Nah, si dosen itu bisa nge-mapping Bu. Nah, coba klik dulu. Klik di sini ada. Oke. Coba ke kanan dulu. Ini udah termapping belum untuk nilai forum? Yang di biru itu kan, di biru nanti ada pilihannya yang mana aja ya. Betul sekali Bu. Nah, nanti ketika si dosen ngeklik nih, contoh tadi yang tugas ini, dia masuk ke tugas yang mana? Nah, nanti akan masuk komponen tugas 1, 2, 3, 4, 5, dia akan masuk ke sikat nilai sekian. Update nilai aja coba Mbak. Oke, nanti kalau ini perlu kita cek lagi nih.
Nah, ini nanti idealnya ini otomatis Bu ketika sudah klik update nilai, nah dia akan langsung terkirim ke si akan begitu. Nanti kita cek lagi untuk notifikasi gagal tadi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kan nilainya anggaplah nilai murni ya Bapak Ibu ya. Di LMS itu nilai murni sesuai dengan apa namanya? Hasil dia mengerjakan, baik itu tugas, forum atau kuis atau ujian gitu ya. Kalau misalkan kan biasanya Bapak Ibu dosen itu ada yang baik-baik gitu ya, ada yang ya udahlah, ada emang mahasiswanya segitu-gitu aja ya udah nilainya seadanya gitu. Nah, untuk perubahan atau pemberian nilai kasih sayang ya Bu itu adanya di sikap Bu gitu. Nah, nanti yang biasanya kan suka di apa namanya di set jadwal entry nilai ya Bu ya kalau di Siakad ya. Ya, Nah, jadwal entry nilai. Nah, nantinya ke depannya untuk jadwal entry nilai ini dijadikan jadwal evaluasi nilai atau checkpoint dari Bapak Ibu dosen untuk memastikan nilai ini nggak akan ada perubahan lagi gitu. hmm, Jadi Bapak Ibu dosen nanti kalau misalkan ada nilai kasih sayang ke mahasiswanya, anggaplah ambang batas kelulusan itu 65, tapi setelah perhitungan hasil perkuliahan selama 1 semester di LMS, dia hanya dapat 64 gitu kayaknya Bu ya. ya. Nah, ubah jadi 65, anggaplah mau diluluskan gitu karena kasihan kurang 1 poin. Itu bisa nanti disiakan. Disiakan tinggal diinputkan nilainya jadi 65, nanti ditambahkan di komponen yang mana. Nah, setelah itu baru di LMS akan kelihatan warnanya berwarna biru untuk menandakan sudah ada perubahan di siakan. Hmm. Gitu. Kalau ini belum ada contohnya ya. Nah, contohnya yang ini yang 80. Ini kan 80 warna biru ya, Bu ya? Oh, Nah, artinya biru ini sudah ada perubahan tuh di siakan. Nah, oh. coba Dila klik lagi yang kolom UAS yang warna biru. Klik update nilai. Oke. Nah, nanti ini karena portalnya portal development ya Bu ya. Jadi lagi dioprek-oprek nih sama tim data. Nanti kalau diupdate lagi oleh oleh LMS gitu ya. Nah, maka ke si Katun dia akan otomatis nilai yang ada di LMS lagi. Warna birunya akan berubah jadi abu-abu kayak gitu. Oke. Begitu. Menjawab Mas Randy? Ya, nanti by the time akan dicoba juga sih penyesuaian bobot itu ya per komponen berarti itu. Ya, betul. Ah, Pastiin nah, dulu Mas, aja di tiap mata kuliah di si akadnya sudah ada nilai. sudah. Kemarin aku sudah sempat coba Marian sih, gitu. Making Iya, iya. sure disikat. Komponennya harus sama prosentasenya gitu. Jadi HOD harus memastikan prosentase komponen-komponen itu sesuai. Sehingga dosen kalau misalnya mereka mau breakdown, sebenarnya bisa, tapi tinggal komponennya harus tetap sama prosentasenya. Gitu. Berarti udah Nah, coba-coba ya Bu ya. ya, sama masih ada 2 lagi nggak apa-apa ya. Tadi ngumpulin Gas soal. terus Mas Randy. Yang soal riset. Jadi gini kasusnya, misalnya ada anak yang dia mau susulan ujian. Nah, habis itu kan tadi ada pilihan riset ya di ujian. Nah, riset itu akan meriset tanggal yang tadi udah ditentukan, misalnya tanggal 22 dari jam 11 sampai jam 11.15 gitu. Nah, terus kalau misalnya dia riset, apakah dia harus menentukan tanggal dan jam baru disesuaikan dengan si requestnya mahasiswa, misalnya saya mau susulan dong Mas gitu. Nah, itu apakah kita harus rubah dan apakah perubahan itu akan membuka lagi keseluruhan ujian, jadi anak-anak lain kebuka lagi nih gitu, atau bisa ditujukan kepada hanya anak yang request aja. Nah, itu dia. Oke, siap Pak. Saya jawab lagi ya Pak ya. Ya. Nah, untuk riset ujian ini yang pertama itu diperuntukkan bisa satu kelas atau satu mahasiswa. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita riset hanya satu mahasiswa, berarti semua hasil pengerjaan selama dia ujian yang sebelumnya itu akan dihapus. Jadi dibuat 0 lagi gitu.
Nah, Hmm, ketika sudah di reset, nah lalu si mahasiswa ini mau susulan. Nah, susulan ini bisa jadi opsi dosen. Apakah dosen akan memperpanjang lagi ujian yang sudah dikerjakan? Jadi si dosen itu tinggal ubah, coba ke info kuis dan ujian, tab info kuis dan ujian yang sebelah kiri, sebelah tab soal, sebelah tab soal ada info kuis dan ujian sebelah kiri. Nah itu tuh. Nah di sini ketika sudah di reset oleh si dosen gitu ya Pak ya, hmm, anggaplah Pak Red itu saya nggak mau bikin ujian remedial gitu ya, mau memperpanjang aja deh yang ini, ya udah Pak Randy di sini tinggal diperpanjang waktu selesainya gitu. oke. Ketika ujian udah di reset, waktu ujian sudah diperpanjang, nah si mahasiswa hanya mahasiswa yang sudah di reset tadi yang bisa upload ujian lagi atau Oh, mengerjakan oke. ujian. Punya akses ya Untuk dia. mahasiswa lain udah ditutup seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Atau kalau misalkan Pak Randy ya udah kamu mah ujiannya saya buat ujian remedial aja gitu ya. Nah, silakan yang tadi kayak Mbak Dila udah sampaikan buat ujian remedial lagi dari apa seperti itu, Pak. Nanti nilai yang terbaik yang akan diambil begitu. Oh, oke. Ya, ya. Makasih Mas Teddy. Kalau bank soal itu misalnya kita udah membuat bank soal di semester ini gitu. Nah, itu kita bisa ambil lagi nggak? Misalnya ganjil ketemu ganjil tadi ya, atau tadi udah sempat sampaikan ya. Jadi misalnya saya nggak mau bikin soal, cuman kayak mungkin update sedikit aja gitu dari yang misalnya sekarang kan dan sekarang kan genap 2024 gitu. Nanti saya mau di genap 2025 saya mau pakai soal yang kurang lebih sama gitu bisa ya ngambil. Bisa, Pak. Bisa. Oh, Jadi untuk bank soal ini itu induknya yang pertama itu ke mata kuliah, Pak. oke. Ketika Pak Randy buat mengajar mata kuliah matematika, anggaplah seperti itu ya, Pak ya. Maka bank soal untuk ujian matematika itu ada. Tidak perlu. Kalau misalnya kayak silabus, misalnya nggak ada update silabus gitu, atau materi kuliah kayak referensi jurnal, buku itu misalnya eh, bahan kuliah itu juga bisa diambil untuk. Bisa. Oh, jadi semua tersimpan ya. Semua tersimpan, betul, Pak. Oh, iya. Ya, tapi kita bisa backup ke server lokal kita nggak sih itu? Untuk file-filenya apa ya? Iya, heeh. Kalau secara sistem sih ini bisa Pak, bisa dilihat di penggunaan store di sini. Nah kita bisa download nih Pak si file-file yang udah kita. Lampiran tugas itu semuanya, termasuk nilai-nilai ya. Kalau nilai enggak Pak, ini hanya filenya saja. Oh, oke, Kalau oke, oke. nilai paling itu di menu nilai tadi Pak Reni bisa ekspor ke Excel seperti itu. Oh, oh, kayak berarti kayak nilai kehadiran itu mungkin dari Syakat kali ya backupnya ya. Ya betul. Soalnya kan Hmm. tiap malam kan kita backup tuh tiap hari apa ya secara database-nya. Satu bundle data si akad tuh udah kita backup. Seperti itu Oke, Pak. baik. Ya, terima kasih banyak Mas Teddy. Saya itu dulu. Siap Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan Mbak Dila dilanjutkan. Mas tadi maaf mau nanya sekalian. Ya, Jadi total storage itu 50 GB ya? betul. Untuk total storage ini untuk sekarang itu 50 GB. Jadi nanti apa namanya ada tergantung jumlah mahasiswa Bu. Jadi nanti kita tuh ada tiering. Free-nya sekarang jumlah mahasiswanya berapa? Oh, Anggaplah 500 atau 500 dapat 50. Ya, itu akan otomatis terupdate Bu. Kalau misalkan ada oh. penambahan, nah, maka yang sisanya ini free-nya itu kita update lagi seperti itu Bu. Soalnya kan ini memang kreatif kampus, artinya kan mahasiswa banyak mengupload pekerjaan mereka dalam bentuk audio, dalam bentuk apa visual. Jadi otomatis sudah pasti besar-besar filenya. Eh, jadi kalau misalnya memang ternyata bermasalah ya kami sih pengennya sih kalau bisa semuanya sampai melalui siakat, melalui LMS. Hanya memang kalau terkendala dengan storage ini, apa karena kayak 50 GB itu sebenarnya sedikit untuk mahasiswa-mahasiswa yang biasa berhubungan dengan audio atau juga dengan uh,
Gede ya Bu ya. Wah, gitu. Filenya kan selalu besar, segala macem. Jadi paling kami sarankan ya pakai link dari Google Drive mereka. Cuman sebenarnya bisa kalau ini kan sekarang kita mahasiswa di sekitar 200-an ya. Tapi kalau kapasitas maksimalnya ada berapa sih, Mas? Kalau kapasitas maksimal, kalau yang free-nya itu kan 50 giga ya Bu ya. Nah, kalau Mm-mm. kan dari kampus, wah ini nggak mungkin nih karena harus upload video, upload audio yang kayak itu yang besar-besar ya Bu ya. Ya, Nah, itu mungkin bisa menghubungi Mbak Indah mungkin Bu, soalnya bisa kita up lagi sesuai dengan kebutuhan oh kampus. gitu. Bisa di-up lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Betul, nanti bisa hubungi aja Mbak Indah, nanti Mbak Indah yang infoin ke kita, di-update menjadi berapa ratus giga, seperti itu. Wah, saya muat 1 terabyte. Boleh. Tambahnya juga kalau nggak salah itu nggak mahal-mahal banget kok Bu, kalau nggak salah ya Bu ya. Oke, oke. Nanti kami bicarakan internal dulu. Boleh, Terima boleh. kasih, Mas. Siap. Sama-sama Bu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ada tutorial nggak, Mbak Dila, untuk yang sudah yang pernah direkam gitu? Oke, Ada tutorial? yang kayak kemarin ya Bu ya? Nah, betul. Ada. Nanti saya share juga ya setelah ini. Boleh. Mungkin. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi. Kalau nanti mahasiswa berarti setelah duhur ya Bu ya? Ya, ya. Jam berapa Oke. sih? Jam 1 11.21. Udah break mungkin? dulu aja. Oke, baik. Kita break dulu ya Bu ya. Nanti saya lanjutkan setelah duhur mungkin jam 1 ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dimulai aja karena dari film supervisor juga udah ada, dari animasi sudah, terus tinggal Lingga aja ya Kak ya, tolong diingetin mau ikut apa enggak. Tapi anyway ini direkam juga. Terus Tama kalau bisa ikutan lagi ya boleh, tapi kayaknya dia lagi on the way ke kampus juga. Ya udah. Oke. Boleh deh dimulai aja Bu Dila. Terima Oke. kasih sudah hadir. Ya, oke baik Bu. Kita mulai ya. Saya langsung aja mungkin ya ke share screen portal mahasiswanya. Oke, sudah muncul mungkin ya. Oke. Nah, kalau di portal mahasiswa ada beberapa hal yang berbeda dengan portal operator dan juga portal dosen ya. Nah, nanti ketika mahasiswa akan masuk ke LMS ini, mahasiswa bisa akses bisa akses alamat lms.saya-indonesia.siakat.tech. Dan nanti untuk loginnya itu mahasiswa bisa menggunakan username dan juga password yang biasa mereka gunakan ketika login ke Siakat gitu. Kalau misalkan masih menggunakan default, biasanya passwordnya itu adalah NIK. Tapi kan mungkin kebanyakan mahasiswa sudah mengganti gitu ya password-passwordnya, maka silahkan dapat diarahkan login menggunakan user yang ada di Siakat. Nah, di mahasiswa juga kita bisa melihat terkait profil saya. Untuk profil saya sendiri mencakup data pribadi mahasiswa secara ringkas, baik nama, jenis kelamin, ada NIM-nya, ada agama, program studi, akun email. Jika misalkan di si akadnya sudah ditambahkan akun email, angkatan, jenis kelas, dan juga statusnya. Apakah saat ini sedang aktif, cuti, ataukah sudah keluar. Lalu di sini juga sama seperti portal-portal lainnya, mahasiswa akan ada riwayat aktivitas per hari dan juga bisa dilihat riwayat aktivitas dengan rentang waktu tertentu gitu. Nah, selanjutnya di sini mahasiswa juga bisa langsung direct ke portal yang ada di Siakat dengan klik Siakat seperti ini. Oke.
Nah, jika misalkan nanti mahasiswa akan ada hal yang dilakukan di si akad, mahasiswa bisa langsung klik menu si akad dan akan langsung muncul ke portal si akadnya. Sama seperti yang dilakukan di portal operator maupun pada portal dosen. Lalu di sini mahasiswa ada berandanya. Pada berandanya juga sama, tampilannya seperti pada dosen gitu ya. Di sini akan ada informasi nama mahasiswanya dan juga sapaan yang memang sudah disetting sebelumnya pada portal operator dikonfigurasi. Ini juga bisa diubah sesuai dengan kehendak operator. Dan di sini juga akan ada tanggal dan juga waktu saat ini gitu. Dan di sini akan ada jumlah tugas yang harus dikerjakan pada hari ini, kuis, forum, dan juga video conference yang harus diikuti pada hari ini. Dan jika misalkan tadi kan sebelumnya highlight, kalau highlight itu artinya ada mata kuliah yang akan dimulai gitu ya. Nah, kalau misalkan mata kuliah pada hari ini tidak akan ada yang dilaksanakan atau sudah berakhir, maka otomatis akan berubah menjadi resign. Dan di sini nanti akan ada nama mata kuliah yang memang sudah dimulai di hari ini tetapi sudah berakhir. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada juga terkait pengumuman yang memang sudah sebelumnya dibuatkan oleh operator di portal operator di si akad. Dan di sini juga ada kalender akademik gitu ya. Untuk kalender akademik ini bisa dilihat di si akad dan juga di LMS di mahasiswanya. Oke. Selanjutnya, aktivitas apa saja yang perlu mahasiswa lakukan? Yang pertama, mahasiswa harus mengecek terlebih dahulu apakah kelasnya sudah lengkap ataukah belum. Jika misalkan ada kelas yang kurang, artinya memang mahasiswa tersebut tidak diambilkan KRS pada mata kuliah yang diinginkan gitu. Nah, ini bisa dicek aja langsung di si akadnya apakah memang mata kuliah yang tampil di LMS ini sudah sesuai dengan KRS yang diambilkan ataukah tidak. Ini juga mahasiswa bisa melihat periode-periode lampau gitu, misalkan dari ganjil, 22, 23 genap, bahkan sampai 20, 21 ganjilnya ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, di sini nanti akan ada informasi terkait mata kuliah, kode mata kuliah, kelas, dan juga kampus yang diambil mahasiswa. Dan di sini akan muncul dosen utamanya saja. Jadi misalkan nanti dalam satu kelas ada 2 dosen, maka yang muncul pada halaman ini hanyalah dosen utamanya saja. Dan di sini akan ada jadwal kelas mingguannya gitu, setiap hari Senin pukul 6 sampai 9. Dan di sini jika misalkan operator ataupun dosen mengganti banner, nanti akan muncul juga banner yang diganti oleh operator ataupun dosen. Lalu di sini kita klik, jika nanti operator ataupun dosen sudah menginputkan silabusnya, nanti mahasiswa sebelum perkuliahan bisa membaca dulu silabusnya apa dan juga bisa mendownload. Di sini juga akan ada RPS dan juga evaluasi pembelajaran kelas gitu. Oke, nah nanti jika mahasiswa ingin melakukan pengerjaan tugas-tugas gitu ya, seperti tugas forum ataupun tugas-tugas yang memang sudah dibuatkan oleh dosen atau operator, maka mahasiswa bisa langsung ke menu pertemuannya gitu. Dan di sini bisa dilihat kira-kira apa saja tugas yang memang sedang berlangsung dan juga tugas yang telah berakhir. Jika telah berakhir berarti mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti tugas tersebut kecuali memang dari dosen akan ada keringanan dengan membuka waktu lebih lama gitu ya seperti yang sebenarnya sudah dijelaskan. Dan di sini juga mahasiswa bisa menyetujui gitu ya apakah memang materi yang disampaikan oleh dosen itu sudah sesuai dengan silabus yang ada pada LMS ini ataukah tidak gitu. Nah, jika perkuliahannya online, maka mahasiswa biasanya harus mengisi semua tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas yang sudah dibuat oleh dosen agar mahasiswa tersebut otomatis akan menjadi hadir gitu. Tetapi kalau misalkan pertemuannya offline, biasanya ini tidak akan menjadi syarat kehadiran. Jikapun mahasiswa tidak mengisi ataupun tidak melakukan pengerjaan, itu sebenarnya tidak akan otomatis terdata hadir ataukah tidak hadir. Karena jika offline, nanti semua pengerjaan dan juga terkait presensi itu akan manual diinputkan oleh dosen. Gitu.
Untuk pengerjaannya sendiri, ini akan ada di beranda. Jadi sebenarnya mahasiswa tidak perlu melihat satu persatu gitu ya, kelas mana yang ada kuisnya ataukah ada tugasnya. Mahasiswa cukup melihat pada beranda. Misalkan akan ada angka di sini, maka artinya ada tugas yang harus dikerjakan pada hari ini. Bisa dilihat dan juga bisa dikerjakan. Misalkan tugasnya ujian. Nah, setelah klik mulai, mahasiswa nanti akan ada pop-up informasi yang harus dibaca dan dipahami. Seperti misalkan peserta wajib mengecek koneksi internet, siapkan gadget dan provider yang ada cadangannya, dan juga baca dan kerjakan soal dengan seksama, dan juga perhatikan sisa waktu pengerjaan kuis atau ujian. Di sini bisa dicentang, lalu klik mulai. Nah, nanti akan muncul kelompok-kelompok soal yang memang sebelumnya sudah dibuatkan oleh dosen ataupun oleh operator. Oke. Jika sudah, nanti mahasiswa bisa mengerjakan aktivitas lainnya. Misalkan di sini ada forum, apakah memang masih ada ataukah sudah berakhir? Oke. Nah, kalau misalkan sudah berakhir, maka tidak bisa lagi mengirimkan pesan pada forum tersebut. Oke. Nah, lalu misalkan nanti akan ada video conference yang memang aksesnya itu harus dari LMS, maka nanti di sini mahasiswa bisa diklik dan mahasiswa bisa melakukan join Zoom atau join meeting itu langsung dari LMS-nya agar terdata hadir. Tapi tadi kan kita belum sempat membuatkan gitu ya Bapak dan Ibu, mungkin saya coba buatkan. Nah, jika sudah dibuatkan, nanti akan muncul pada kolom video conference gitu ya. Sini, dan bisa diklik lihat gitu. Dan untuk mahasiswa sendiri, jika sudah dimulai, nanti kan akan ada linknya gitu ya. Dan ini mohon diinfokan kepada mahasiswa untuk link ini tidak boleh disebarkan ke mahasiswa lainnya gitu. Jadi biarkan semua mahasiswa itu mengakses LMS untuk mendapatkan link tersebut agar nantinya jika misalkan aktivitas ini akan menjadi syarat kehadiran, mahasiswa tersebut akan terdata hadir gitu karena langsung kliknya itu di LMS gitu. Nah, di sini juga akan ada kotak 3 titik yang bisa melihat terkait profil kelas secara detailnya. Nah, di sini nanti akan ada informasi terkait periode kapan, jumlah SKS, nama kelas, jenis kelas, mode kuliah, kode mata kuliah, prodi matkul, prodi kelas, lingkup kelas, kapasitas, kampus, dan juga jadwal mingguannya. Sini nanti pada halaman awal kan tadi hanya ada data pengajar utama. Nah, ketika kita melihat lebih detailnya lagi, nanti akan ada nama dari dosen yang membantunya juga gitu ya, atau dosen, asisten dosen gitu biasanya. Dan di sini nanti mahasiswa juga bisa melihat siapa saja teman-teman yang masuk ke dalam kelas yang sama gitu. Nah, ini bisa klik join. Jadi pastikan mahasiswa langsung klik join di sini agar dapat terdata gitu ya. Kalau mahasiswa memang sudah mengikuti
video conference-nya. Nah, ini nanti akan ada informasi terkait bahwa mahasiswa tersebut sudah mengikuti video conference ini pada tanggal berapa di jam berapa gitu. Jika misalkan masih mengikutinya itu pada rentang waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa akan dianggap hadir. Tapi jika misalkan kliknya itu 1 menit setelah perkuliahan selesai atau setelah VidCon ini selesai, maka nanti tidak akan tercentang hijau gitu ya. Nah, nanti sebenarnya ketika mahasiswa mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, dan juga melakukan klik-klik pada VidCon, itu mahasiswa akan terdata di jam berapa mereka melakukan semuanya gitu. Mulai pengerjaannya, akhir pengerjaannya, klik VidCon-nya kapan, dan juga mengikuti forumnya kapan, itu akan terdata secara detail gitu ya di LMS seperti apa. Baik juga dengan pengunduhan materinya gitu. Misalkan pengunduhan materi itu harus dilaksanakan hari ini sampai dengan 13.20. Tetapi sekarang misalkan sudah 13.21 dan mahasiswa belum mengunduh, maka nanti tidak akan tercentang juga di sini. Nah, ini terkait tugas kelompok, nanti akan ada informasi bahwa pengumpulan tugas dilakukan oleh ketua kelompok. Nah, ini misalkan ada 2 anggota, yang pertama Rama dan juga yang kedua adalah Fatan. Nah, misalkan nanti yang jadi ketuanya adalah Fatan, maka yang bisa mengumpulkan tugas kelompok hanyalah Fatan. Kecuali dari dosen akan mengganti menjadi Rama gitu yang membuat yang menjadi ketuanya, maka nanti Ramalah yang bisa mengumpulkan tugas kelompok tersebut. Nah, ini juga akan ada soal dari tugas kelompok yang sudah diberikan oleh dosen. Oke. Nah, di sebelah kiri juga sebenarnya ada informasi terkait pertemuan. Kira-kira dalam satu kelas kuliah ini ada berapa pertemuan? Misalkan ada 16 atau 17. Dan biasanya ini juga bisa beda-beda ya tiap pertemuannya. Apakah ada yang offline ataukah ada yang online. Nanti juga pada pertemuan misalkan ke pertemuan ke-8 atau ke-9 akan diubah menjadi UTS oleh dosen atau oleh operator. Maka nanti di sini akan terubah juga notifikasinya bukan lagi offline ataupun online, tetapi UTS ataukah UAS gitu. Selanjutnya di sini jika sudah mengerjakan semua aktivitas di kelas kuliah, mahasiswa bisa mengecek kehadirannya. Karena kebanyakan atau memang karena semua aktivitas di saya ini menggunakannya jenis perkuliahan offline, maka nanti ketika mahasiswa akan klik kehadiran, mahasiswa akan terdata hadir di sini jika memang operator sudah melakukan kehadiran secara manual gitu ya di portal dosennya. Jadi pastikan ketika perkuliahan sudah dimulai atau sudah diakhiri, mahasiswa jangan lupa untuk dipresensikan agar mahasiswa yang memang ikut ikut perkuliahan secara offline akan terdata di LMS-nya hadir gitu. Nah, berbeda dengan kehadiran yang ada pada portal dosen dan operator, jika dosen dan operator itu bisa mengambil datanya gitu ya dengan mengekspor Excel, kalau mahasiswa hanya bisa melihat saja. Nah, di sini juga akan ada informasi jika berwarna hijau, maka seluruh aktivitas yang menjadi syarat kehadiran itu dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika tadi semua aktivitasnya itu menjadi syarat kehadiran dan tidak dikerjakan di antara batas waktunya, maka akan berwarna merah, artinya dia tidak hadir atau tidak memenuhi syarat kehadiran. Dan jika strip, nanti artinya aktivitas belum dibuat oleh dosen. Kita. Oke, misalkan coba kita ubah dulu jadi online ininya. Ini aja. Aku mau jawab. Jadi terkait hal tersebut tuh, kami coba lagi ke flip gitu. Tapi dari sini masuk juga silakan langsung aja ngomong ke flip gitu ya. Karena ya jadi dari sini masuk juga melapor aja ke flip gitu. Nah, jika pertemuannya online, nanti akan ada icon-icon gitu ya yang memang menjadi syarat kehadiran biasanya. Misalkan di sini syarat kehadiran untuk pertemuan meeting si akad yang online ini harus mengerjakan forum. Dan mahasiswa sudah mengerjakan forum, nanti akan terchecklist warna hijau. Jika harus mengerjakan tes, maka akan terchecklist juga apakah dia sudah mengerjakan ataukah tidak.
Untuk materi juga misalkan menjadi syarat kehadiran. Jika mahasiswa yang sudah mengunduh nanti akan ternotifikasi berwarna hijau, dan juga jika misalkan ada syarat kehadiran yang tidak dikerjakan oleh mahasiswa, maka akan berwarna merah seperti ini gitu. Nah, ini khusus untuk pertemuan online gitu. Kalau pertemuan offline nanti tidak akan ada icon-icon seperti ini karena memang untuk pertemuan offline itu tidak ada syarat kehadiran yang dirujukan dengan aktivitas gitu. Nah, selanjutnya, jika sudah di kehadiran, mahasiswa juga bisa melihat nilainya. Nah, untuk melihat nilainya, mahasiswa bisa melihat dari awal juga ya, sampai dengan periode saat ini. Misalkan mahasiswa ingin melihat nilai mata kuliah pada marketing dan music promotion, nanti di sini juga akan ada notifikasi jika sudah ditampilkan nilainya, maka nanti akan ada nilainya di sini. Misalkan ini mahasiswa sudah mendapatkan nilai dari forum, kira-kira berapa nilainya. Untuk forum 1 kira-kira juga berapa nilainya. Tetapi misalkan nanti mahasiswa sudah mengikuti atau mengerjakan aktivitas dan belum ditampilkan nilainya oleh dosen ataupun operator, maka nanti di sini akan muncul strip gitu. Jadi bukan angka tapi strip biasanya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada aktivitas apapun yang dibuat oleh dosen atau operator, maka nanti tidak akan ada informasi aktivitas atau apa saja yang ada di situ. Ganti dulu telepon bentar ya. Oke. Ada. Begitu, Bapak Ibu. Kalau dari mahasiswa hanya cukup mudah ya, cukup sedikit juga menu-menunya. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi sebenarnya kalau yang mahasiswa ini lebih kan kurang lebih tampilannya juga mirip sama Dosen. siakatnya ya. Tapi memang lebih untuk interaksi tugas dan segala macamnya lebih ada di LMS gitu ya berarti Ibu Dila ya. Betul. Oke. Paling ya sama aja sih kalau dari saya komunikasi itu fitur komunikasi kalau bisa dievaluasi, di review lagi. Terus karena kan kalau yang di Siakat udah ada tuh ya kan yang info ke mahasiswa persatu. Tadinya kan nggak ada tuh, saya lihat kan, saya pantau terus. Oh ini akhirnya bisa ada tambah lagi. Iya. Dan ini kalau misalnya dia isi KRS itu berarti lewat si akad, Bu, kalau KRS. Jadi ini sebenarnya hanya untuk kegiatan perkuliahan yang sifatnya kelas ya. Betul. Oke. Nih, nah sebenarnya kalau misalnya berarti pada saat kami training mahasiswa nanti, kami harus bisa menjelaskan bahwa ya ini ada perbedaan antara Siakat dan LMS. Betul. Siakat ini gunanya untuk KRS dan melihat keuangan dan lain-lain. Sementara untuk yang LMS ini lebih kepada untuk submission. Ini kamu nanti di sini. Tugas dan lain-lainnya itu ada di sini. Lihat nilai pun nanti juga bisa di sini gitu ya. Iya, dan kehadiran sih, Bu. Mungkin dapat ditekankan juga ke mahasiswa kalau kehadiran offline online itu nanti bakal beda juga gitu, Bu, di sini. Nah, kalau online nanti akan ada gitu. Kalau offline nanti nggak ada. Karena biasanya ada mahasiswa yang menanya, ini kenapa saya sudah hadir pertemuan, tapi kenapa masih tidak hadir di LMS-nya? Nah, karena kalau pertemuan offline itu kan memang yang menghadirkan itu bukan dari sistem ya, Bu ya, tapi dari dosennya langsung. Ya. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, bisa koordinasi dengan dosen yang bersangkutan gitu sih. Oke. Tapi sebenarnya dari kitanya sendiri pun bisa set bahwa semua kelas kita itu ya offline kelas itu bisa ya. Jadi di set yang dari awal, yang waktu dari operator kemarin tuh ya yang men-set kehadiran itu ya. Betul, ya. Kalau saya lihat sih emang semuanya udah di set offline ya, Bu ya. Oke, iya betul. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan kah dari teman-teman akademik? Belum ada.
Nanti kalau ada tutorial juga boleh ya, Bu Dira. Boleh. Nanti saya kirimkan Nah, setelah ini. Mm-mm. Sama manual booknya juga. Nah, Insya Allah mantap. ada. Oke, mantap. Gimana teman-teman yang sedang ada? Wah, Mas Yogo ikut apa udah meeting selesainya dari itu? Saya baru datang, Mbak Yaakob, maaf. Oh, udah Tadi banyak selesai? banget soalnya. Udah Minta selesai. maaf saja Bapak Ibu. Oh ya, udah nggak apa-apa, ini juga udah selesai sih sebenarnya. Tapi kan karena direkam jadi aman. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kakak Yanda atau Koko Lau yang mungkin kemarin-kemarin sudah lebih advance dengan LMS yang lain atau masih blank? Pelan-pelan nanti Pelan-pelan. dipelajari. Ya, siap. Oke, mungkin kalau yang untuk mahasiswa karena juga sebenarnya banyak yang sudah di-cover sama LMS, kita perlu menjelaskan ke mahasiswa aja sih supaya kan mereka suka bingung ya gitu. Ya. Kami sih semua kami harus bisa membedakan bedanya Siakat dengan LMS. Karena sudah pasti berbeda, tapi kalau si student kan tampilan LMS sama Siakat kan agak mirip ya. Iya, betul. Jadi mereka kadang suka clueless gitu. Mesti pakai yang mana nih gitu. Jadi itu yang mungkin kami akan coba develop secara internal sehingga trainingnya kami bisa sampaikan ke mahasiswa, dosen dan juga tim internal supaya juga bisa efektif di digest gitu. Oke. Tapi kalau ada apa-apa kami izin bertanya di grup. Di WA grup ya. Boleh. Baik. Oke, Mas Randy baru datang. Mas Randy baru datang. Apa mungkin kebetulan sekalian ada pertanyaan karena ini sebenarnya udah mau selesai. Oke. Tadi pakai LMS juga belum tahu sih. Tadi jadi LMS saya pakai LMS yang dari point of view student ya. Ya. Oke sih, kalau tadi yang hampir sama yang sebelumnya berarti kan sebenarnya, atau ada bedanya di itu Mas Randy, kalau di Siakat tampilannya mirip, tapi kalau di Siakat dia student tuh bisa melihat keuangan, bisa cetak juga, cetak nilai. Ya, transkrip berarti ya. Jadi kita memang harus bisa membedakan ini kalau fungsi ini dia mau ngapain, dia bisa cetak transkrip itu bisa di mana. Jadi kalau LMS ini lebih untuk kegiatan perkuliahan, submit tugas gitu sih Mas. Berarti kalau sorry saya jadi kepikiran untuk orang tua murid itu melihatnya masih via tampilannya yang Siakat student atau bisa melihat tampilan LMS? Kalau LMS itu hanya untuk operator dosen dan mahasiswa, Pak. Kalau orang tua tetap tetap menggunakan Siakat gitu. Karena memang untuk LMS ini hanya untuk perkuliahan aja sih gitu. Kegiatan perkuliahan saja. Itu yang ada icon biru buku notes presentasi itu tapi itu bukan notifikasi ya? Ini icon-icon aktivitas yang udah dibuat, Pak. Oh, dalam pertemuan itu ya? Ya, kalau misalkan nanti nggak ada, kosong gini. Meja pagi itu jadi. Oke, mungkin. Ya, mungkin teman-teman yang lain, kalau saya tadi kurang lebih kebayang. Nanti kalau pada saat nyoba sih baru ada pertanyaan mungkin kali Mbak ya. Iya, boleh Pak. Oke, ya udah kalau gitu mungkin cukup segini dulu. Terima kasih banyak Mbak Dila, terus Mas Teddy juga, tim Siakat dan tim SAE sudah hadir di training dari mulai operator, mahasiswa sampai dosen. Saya rasa cukup informasinya, namun kembali lagi kan memang ini harus
dieksplor sendiri ya, baru ngerti, baru paham fungsi-fungsinya seperti apa. Betul. Nanti kami juga PR dari kami internally adalah mendevelop materi training untuk dosen mahasiswa kami. Kalau mungkin dari tim Siakat, saya minta tolong itu tadi di-share apakah ada tutorial yang lain atau handbook manual ya, seperti yang kemarin dilakukan untuk yang operator. Itu Oke. sih. Sama Sama itu ya PR yang komunikasi. betul. Jadi gini sih Mbak Dila, kalau boleh kita tolong nih, bukan kita kayak nge-push enggak sih. Jadi kalau boleh kita dikasih waktu. Jadi misalnya kan kalau kan kita kan mulai pakai LMS ini di 0924 September 2024 rencananya. Berarti kan minimal itu sudah ready-nya ya kita berharap sih di Juli atau di awal Agustus deh gitu loh. Bener-bener itu udah ready, jadi kita training dan segala macam juga lebih enak. Maksudnya kita dikasih kabar apakah feature komunikasi ini bisa ada di Siakat. Kalau misalnya enggak kan berarti kita akan mencoba cara lain. Apakah tetap di email ataukah kita menggunakan ya aplikasi lain atau apa gitu loh, untuk mengakomodir kebutuhan komunikasi aja sih gitu. Oke. Kurang lebih, dan notifikasi tadi atau ya komunikasi nilai, komunikasi feedback assignment atau komunikasi pertanyaan gitu sih Mbak. Oke, baik Pak. Nanti coba saya terus sampaikan juga ke pihak tim terkait. Sama mungkin ini Pak, terkait email, kemarin kan akan ada yang disesuaikan ya dengan email kampus, itu bisa dilihat di grup. Kemarin saya sudah kirim panduannya. Nanti boleh jika sudah diikuti panduannya, boleh di-share terkait username dan juga passwordnya biar kita sesuaikan juga. Oke. Baik. Makasih Mbak Dila. Oke, baik. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Mungkin sudah cukup gitu ya terkait pelatihan LMS selama 2 hari ini, baik dari sisi operator, dosen, dan mahasiswa. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyampaian. Saya tutup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Yogo dan Mas Randy, stay dulu ya. Ya, oke. Kalian itu dulu dong, dimatiin dulu recordingnya. Oke, makasih Bu.